Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Setelah kemarin kita membahas tentang perbuatan manusia, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ingat ada namanya Qadiriyah yang menyatakan bahwa perbuatan manusia itu bebas sepenuhnya dari tendensi ketuhanan. Kemudian Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya andil apa-apa dalam perbuatannya, semuanya adalah paksaan dari sang pencipta, seperti itu. Kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini setidaknya nanti ada 3 aliran ilmu kalam yang membahas tentang kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adanya pemikiran tentang perbuatan manusia menurut aliran kalam Jabariyah dan Qadiriyah membuat beberapa aliran lain muncul menyikapi pemikiran tersebut. Jadi awalnya adalah aliran kalam Jabariyah dan Qadiriyah yang membahas tentang perbuatan manusia. Dan kemudian itu menimbulkan aliran-aliran lain untuk menyikapi tentang pemikiran perbuatan manusia. Bahkan ada beberapa aliran kalam yang meluaskan cara pandangnya bukan hanya pada perbuatan manusia, tetapi sampai pada kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya keduanya tentu memiliki hubungan. Karena ada yang berpikiran seperti itu. Allah sebagai pencipta pasti memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, pasti ada hubungannya. Apa sih hubungan tersebut? Lah, disinilah para mutakalim membahas tentang hubungan antara khaliq dan makhluk dan memberikan kesimpulan, memberikan perspektifnya terhadap hubungan tersebut. Aliran kalam yang membahas tentang hal tersebut, dalam hal ini hubungan antara khaliq dan makhluk tadi adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi hubungan khaliq tadi adalah kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita akan bahas tentang aliran kalam Mu'tazilah terlebih dahulu. Aliran kalam Mu'tazilah berpendapat bahwa kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mutlak. Jadi awalnya kehendak dan kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi awalnya kekuasaan dan kehendak Allah itu bersifat mutlak. Akan tetapi kehendak dan kekuasaan Allah itu tidak menjadi mutlak karena kehendaknya Allah sendiri. Maksudnya paham? Karena apa? Kehendaknya Allah untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jadi ketika manusia sudah diberi kehendak Allah untuk memilih, maka disitulah Allah tidak memiliki kemutlakan dalam kehendaknya. Itu menurut pemikiran Mu'tazilah. Jadi pada awalnya kehendak Allah itu mutlak, akan tapi kemutlakan itu menjadi tidak mutlak karena kehendaknya sendiri, yaitu ketika Allah menciptakan kebebasan kepada manusia. Serta dalam hal ini keadilan Allah tertuang dalam sunnatullah, sudah tertuang dalam sunnatullah, yang dalam hal ini tertuang dalam Al-Quran yang tidak dapat berubah. Jadi keadilan Allah sudah tertuang, jadi sudah tidak mutlak lagi karena sudah tertuang dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sudah tetap dan tidak bisa berubah. Itu menurut Mu'tazilah. Kemudian perbuatan Allah menurut Mu'tazilah suci dari penisbatan buruk dan kezaliman. Di sini salah satu perbedaan antara Mu'tazilah dan juga Qadiriyah. Kalau Qadiriyah, yang menjadi berbeda antara Mu'tazilah dan juga Qadiriyah kemarin, bahwa ketika Qadiriyah sepenuhnya miliknya manusia, sedangkan dalam hal ini Mu'tazilah lebih fokus bahwa manusia itu pasti terdapat kesalahan, tidak semuanya baik, tapi ketika menyangkut perbuatan Allah, maka semua perbuatan dan ketetapan Allah, perbuatan Allah pasti suci dari kesalahan atau suci dari penisbatan keburukan. Karena jika Allah menciptakan kezaliman, berarti Allah termasuk dalam zalim. Kemudian
Mu'tazilah juga beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya melakukan hal yang baik dan tidak melakukan hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala wajib menjaga kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi dari sesuatu bahwa perbuatan Allah pasti baik, maka malah timbul adanya sebuah kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hamba-hambanya. Aliran kalam Mu'tazilah dalam hal ini membahas tentang keadilan Allah. Menurut Mu'tazilah, dengan adanya kehendak yang diberikan atau kebebasan yang diberikan kepada manusia, Allah tidak menciptakan kehendak manusia, akan tapi manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Jadi ketika keadilan Allah menurut Mu'tazilah, ketika Allah itu memberikan kebebasan ke manusia untuk memilih, itu konsep keadilannya Mu'tazilah, keadilan Allah. Kemudian konsep keadilan mendorong kelompok Mu'tazilah untuk berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk berbuat yang terbaik bagi manusia. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban dengan tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Yang kedua, kewajiban mengirim rasul sebagai penjelas dari hal-hal yang gaib. Yang ketiga, kewajiban menepati janji dan ancaman. Jadi ada beberapa kewajiban yang wajib diberikan Allah kepada hambanya, karena tadi konsepnya kembali bahwa Allah itu suci dari perbuatan yang zalim. Maka ketika suci dari perbuatan yang zalim, maka pasti sesuatu yang dilakukan pasti demi kemaslahatan umatnya. Dari kemaslahatan umatnya tersebut muncullah kewajiban-kewajiban yang harus diberikan Allah kepada manusia, seperti itu. Jadi kerangkanya seperti itu. Selanjutnya aliran kalam Asy'ariyah. Berbeda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah 180 derajat berbalik, bahwa kehendak Allah adalah mutlak. Mutlak berarti apa yang dilakukan oleh Allah tidak dilakukan atas kepentingan lain. Maka ada yang namanya mukhalafatul qiyamuhu binafsihi. Kalau kita di Asy'ariyah, ketika kita membahas tentang sifat Allah, qiyamuhu binafsihi, bahwa berdiri sendiri. Allah tidak butuh makhluk lain untuk melaksanakan kehendaknya, seperti itu. Jadi karena semua kembali kepada kehendaknya, kuasaannya secara mutlak, maka ada sifat kuasa juga, bahwa Allah bersifat kuasa. Artinya ya terserah Allah ingin menciptakan apapun, membuat apapun. Adil menurut Asy'ariyah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita kan sering mendengar konsep adil seperti itu, berarti kita sering di lingkungan Asy'ariyah. Karena kehendak Allah bersifat mutlak, maka keadilan bagi Allah adalah bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya. Jadi adil dalam hal ini berbeda dengan Mu'tazilah tadi. Kalau Mu'tazilah, adilnya Allah itu karena Allah memberikan kebebasan. Kalau di sini adilnya Asy'ariyah adalah Allah bebas melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, karena insya Allah apa yang dilakukan Allah pasti baik untuk makhluknya, seperti itu. Perbuatan Allah tanpa adanya pembatas. Bagi Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun dan kehendaknya pasti terlaksana. Seorang ulama berpendapat bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, itu karena kemurahannya, dan jika dia menyiksa, maka semata-mata karena keadilannya. Jadi ini menempatkan sesuai porsinya. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Allah seperti yang diungkapkan Mu'tazilah, karena akan menyalahi sifat kekuasaan Allah. Jadi tadi ini mengkonterbalik pemikiran dari Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Allah punya kewajiban yang harus dilaksanakan kepada manusia. Asy'ariyah menolak balik, ketika Allah memiliki kewajiban, artinya itu akan menghilangkan sifat kekuasaan Allah. Ya terserah Allah mau melaksanakan apa. Akan tapi kita sebagai Asy'ariyah pasti berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan Allah adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Makanya ketika kita menghadapi cobaan, pasti Allah punya jalan yang lebih baik. Itu adalah konsep-konsep dasar-dasar pikiran dari aliran kalam Asy'ariyah. Kemudian aliran kalam Maturidiyah. Maturidiyah sama. Maturidiyah dalam hal ini terdiri dari Maturidiyah Samarkand yang berpendapat bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tentunya dibatasi dengan keadilannya. Jadi kemutlakan Allah juga di sini masih dibatasi dengan keadilan. Apa itu adil menurut Maturidiyah? Bahwa Allah akan selalu berbuat baik dan tidak akan
menginginkan keburukan. Jadi adil dalam hal ini dibatasi oleh keadilan bahwa Allah pasti selalu berbuat baik dan tidak akan menginginkan keburukan, sama seperti tadi Asy'ariyah. Kemudian adil dalam hal ini Maturidiyah merincikan lagi bahwa adil Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan balasan bagi perbuatan baik. Jadi adilnya Allah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa kejelekan sebiji zarah pun pasti akan dibalas, keburukan kebaikan sedikit sekecil biji zarah pun pasti akan dibalas. Itulah keadilan menurut Maturidiyah, keadilan Allah, bahwa Allah tidak akan mengabaikan balasan bagi yang berbuat baik dan juga siksaan bagi orang yang berbuat buruk. Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan manusia. Nah, ini yang sering kita, Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan manusia. Ini Aran Kalam 3 tadi juga sepakat bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik dan buruk sesuai dengan apa yang telah diperbuat manusia. Tadi juga saya bilang, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang terakhir adalah Maturidiyah Bukhairah, berpendapat bahwa kehendak Allah bersifat mutlak, tidak ada yang melarang Allah Subhanahu wa taala dan menandingi kehendaknya, karena tidak ada suatu pun zat yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan bukan untuk kepentingan manusia. Jadi kemutlakan Allah bersifat paling mutlak, tidak ada zat apapun, tidak ada suatu yang mampu memberikan tendensi atau tekanan pada Allah. Bahkan Maturidiyah ini berpendapat bahwa Allah menciptakan bumi dan alam semesta ini bukan untuk kepentingan manusia, karena kekuasaan Allah sendiri, kemutlakan Allah sendiri, maka tidak boleh kita ikut campur terhadap kekuasaan Allah. Itu menurut Mu'tazilah. Kemudian perbuatan Allah menurut Mu'tazilah Bukhairah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dibebani kewajiban-kewajiban. Hanya saja Bukhairah juga Maturidiyah Bukhairah juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus menepati janji dan ancaman. Sama, ketiga aliran ini juga fokus pada janji dan ancaman. Pasti Allah menepati janji dan ancaman yang telah digariskan, ditetapkan, seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Di pertemuan selanjutnya kita mungkin akan bertemu di ulangan harian bersama atau UHB. Silahkan dipelajari mulai dari bab pertama sampai nanti bab terakhir. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.